Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saya sekaligus menjadi moderator. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menyampaikan makalah inovasi pendidikan yang berjudul Inovasi dan Reformasi dalam Manajemen Pendidikan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Bapak Muhammad Zmazdi, MPD. Dan pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh teman-teman saya, yakni Saudari Nafa Malika Bilqis, Irma Fitriani, dan Saudara Muhammad Rihanu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya Nafa Malika Bilqis akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu inovasi dalam bidang manajemen organisasi pendidikan. Berbicara mengenai inovasi atau pembaharuan, mengingatkan kita pada istilah invention ataupun discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan sesuatu atau benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan sebagai usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha invention dan discovery. Dalam kaitan ini, inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang ataupun masyarakat. Inovasi manajemen dalam pendidikan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Selain itu, menurut dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang maupun masyarakat. Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu pendidikan. Dalam mempelajari proses inovasi, para ahli mencoba mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan individu selama proses itu berlangsung, serta perubahan apa yang terjadi dalam proses inovasi. Maka hasilnya ditemukan ada beberapa tahapan proses inovasi, diantaranya yaitu tipe proses inovasi yang berorientasi pada individual antara lain. Pengertian inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang sama sebelumnya, yaitu sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu pendidikan. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan beberapa istilah yang menjadi kunci pengertian inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu kualitatif, yang kedua yaitu baru, yang ketiga yaitu hal, yang keempat yaitu kesengajaan, yang kelima ada meningkatkan kemampuan, yang keenam ada tujuan. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Irma. Kepada Mbak Irma, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Irma Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sedangkan tujuan dari inovasi itu sendiri adalah efisiensi dan efektivitas mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya dengan hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah sekecil-kecilnya. Menurut Troger, mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Yang pertama yaitu keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerimanya yang dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, prestasi sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Yang kedua yaitu konfirmalitas, ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman,
lalu dan kebutuhan dan penerima. Yang ketiga yaitu kompleksitas, ialah tingkat kesukaran atau kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat yaitu trialabilitas, ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang kelima yaitu dapat diamati, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 Pasal 3, maka kita setiap sebagaimana bagian dari penyelenggaraan pendidikan harus memikirkan berbagai upaya perubahan yang dapat menunjang keberhasilan suatu tujuan pendidikan. Apabila seorang pemimpin mempunyai beberapa persyaratan seperti tersebut di atas, maka pengambilan kebijakan dan keputusan program akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mampu membawa organisasi ke tingkat yang lebih berkualitas. Dengan kata lain, seorang manajer harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang mumpuni, karena kepemimpinan merupakan keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah atau fasilitas daripada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian halnya dengan pengambilan keputusan inovasi tidak dapat dilakukan oleh seorang dan untuk dirinya sendiri tanpa dimusyawarahkan dengan pihak lainnya yang terkait. Seorang guru matematika misalnya akan melakukan inovasi penerapan metode terbaru hasil temuannya. Sebelum melakukan implementasi, ia harus melakukan dialog dengan beberapa pihak seperti kepala sekolah, guru matematika atau guru bidang studi lain untuk mendapatkan dukungan. Komitmen yang dihasilkan sebelum implementasi akan menguntungkan pelaksanaan inovasi karena tanggung jawab atas segala resiko dari pengimplementasian inovasi itu ditanggung bersama. Kamu akan membawakan poin B, yaitu informasi dan inovasi pendidikan. Reformasi dan inovasi pendidikan nasional mencakup pembahasan tentang reformasi dan inovasi sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaan komponen-komponennya, meliputi kurikulum, kompetensi lulusan dan penilaian, kualifikasi guru, pendanaan, sarana dan prasarana, desentralisasi dan otonomi pendidikan, wajib belajar 12 tahun, penghapusan diskriminasi pendidikan, dan inovasi proses pembelajaran. Prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi isu reformasi secara umum sangat berdampak pada proses dan sistem pendidikan di Indonesia. Mengapa reformasi pendidikan perlu dilakukan? Ada beberapa alasan menurut Hadi Supeno, yaitu adanya banyak kritik ditujukan terhadap dunia pendidikan, apakah menyangkut penyelenggaraannya, kualitas guru, mahalnya biaya, kualitas output, maupun tidak sesuainya antara kebutuhan dunia kerja dengan kemampuan tamatan lembaga-lembaga pendidikan. Sekian presentasi yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.